Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Back teman-teman. Untuk analisa minggu depan ini ada pound sterling, euro, sama USD yen. Itu kita mulai dulu dari pound sterling USD. Untuk tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 minggu ini. Oke, untuk pound sterling USD yang perlu diperhatikan yang bawah ini kan kemarin sebenarnya sempat tutup di bawahnya 1950, dan untuk resisten kuat di kisaran 1850 ini masih belum mampu dicapai, dan harga reject kembali di 1.1950 dan mendekati resisten yang pertama ada di 1.2050 kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan untuk supportnya itu kita fokus untuk jangka panjang masih tetap 1.1700. Untuk jangka panjangnya masih jauh. Ini kurang lebih kalau dari harga sekarang itu jaraknya sekitar 350 pip kurang lebihnya. Cuman ini untuk jangka panjang. Untuk support yang kedua itu ada di 1.1850, kemudian support yang ketiga ada di 1.1950 kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, resisten ini ada di 1.2050, kemungkinan ini akan dites dan akan mampu break di atasnya harga tersebut untuk minggu depan, karena kan mengingat ada berita di kalender ekonomi ya untuk zona euro dan Inggris di hari Selasa Rabu itu kan ada. Jadi ini sementara kemungkinan akan menjadi resisten lemah. Yang perlu diperhatikan adalah di kisaran area 1.2100 dan 1.2200 untuk fokus minggu ini, karena ini masih bertumpuk dengan zona supply. Itu kurang lebih untuk atasnya zona supply ini ada di 1.22600 kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, untuk minggu depan ini fokus menunggu sebenarnya. Kalau memang harga mampu tutup di 1.2050, abaikan aja. Sebenarnya ada dua potensi. Cek di kisaran area 1.2100 kurang lebihnya, akankah nanti harga reject dan mampu tutup rejectnya ini ada penutupan nggak di bawahnya 1.2050. Kalaupun ada, cari konfirmasinya ketika harga koreksi sedikit ke atas sedekat mungkin dengan zona supply ini. Kalau di time frame H1 M15 ini kelihatan, cuman ini kita pakai H4. Cari sedekat mungkin dengan zona supply, syukur-syukur nanti kalau memang harga masuk ini akan menjadikan risk to reward yang lebih bagus untuk entry posisi penjualan. Yang pertama targetnya adalah 1.1950, kemudian 1.1850 akan menjadi target berikutnya untuk TP2 nya, cuman hati-hati dengan 1.1700, hati-hati dengan yang di sini. Ini ada potensi kalau memang nanti Kamis dini hari ini pernyataan dari FOMC positif, ini hati-hati ada potensi nanti tercapai. Cuman kalau negatif ini harga akan bablas ke atas kembali, kemungkinan 1.2300 akan tercapai. Jadi hati-hati. Cuman secara teknikalnya kita fokus dulu di opsi penjualan. Yang pertama adalah perhatikan di kisaran area mendekati resisten yang pertama ada di 1.2100. Sorry, resisten kedua. Resisten pertama ini ada di 1.2050. Kemudian kalaupun nanti harga mampu tutup ke atas, itu perhatikan di kisaran area yang di blok biru ini yang mendekati dengan resistennya. Resisten ketiga ada di 1.2200. Selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.2200, ini akan lebih optimal untuk cari open posisi sell dengan risiko yang otomatis yang di high kemarin, yang di high kemarin itu ada di kisaran area 1.2270 kurang lebih di kisaran area tersebut untuk risikonya. Ini akan lebih kecil dengan target bisa di maksimal TP1 bisa di 1.1950 dan TP2 ada di kisaran area 1850. Cuman kalau 1700 tercapai minggu ini ya berarti bonus. Cuman fokusnya adalah 1850 untuk pound sterling USD.
Jadi sebenarnya ada dua skenario kalau misalkan kita gambarkan. Yang pertama, perhatikan dulu ini ada Yang pertama, perhatikan dulu di sini ini ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak di kisaran area 1.2100. Kalau memang ada potensi pembalikan arah di situ, ini akan menjadikan risk to reward yang lebih bagus. Otomatis kita pakai stop lossnya itu ada di sini, ada di resisten minornya itu di 21.400 kurang lebih, atau kita boleh di 21.500 untuk acuan. Untuk stop lossnya kita kasih jarak sedikit di 1.21600 kurang lebih untuk stop lossnya, cuman nanggung sama yang area ini, cuman nggak masalah lah. Ini yang pertama. Untuk target maksimal adalah di 18.500 kurang lebih untuk minggu depan. Ini untuk skenario yang pertama. Kalaupun nanti hasil FOMC bagus, ini bisa di adjust ke 1.1700 kurang lebih di kisaran area tersebut, cuman sementara fokus di sini dulu. Kemudian referensi yang kedua adalah kalau mampu tutup di atasnya 1.2100, tunggu di kisaran area kurang lebih di kisaran area blok biru ini, itu di 1.21500 sampai dengan maksimal 1.2200. Selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.2200, ini ada potensi harga kembali melanjutkan ke bawah dengan risk to reward yang lebih bagus. Otomatis untuk profitnya pun juga lebih maksimal. Jadi kalau kita ukur itu untuk risiko yang pertama ini kurang lebih kisaran area 70 sampai dengan 80 pip, kurang lebihnya di kisaran itu 80 pip lah kalau kita bolehkan untuk risikonya. Cuman untuk target sendiri ini kurang lebih bisa, kalau kita ukur di kisaran area tersebut ini 250 pip kurang lebihnya untuk yang pertama. Untuk yang keduanya ini bisa maksimal itu di kisaran area 325 pip dengan risiko itu kurang lebih sekitar 120 pip kurang lebihnya. Jadi pikirkan sendiri. Risiko 80 pip untuk skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah 120 pip untuk dapetin di atas 200 pip. Jadi pikirkan sendiri. Kalau misalkan dikasih label untuk yang skenario yang pertama, kita ambil untuk stop lossnya 1.21600 kurang lebihnya di kisaran area tersebut. Area entry pastikan tidak ada penutupan di atasnya 1.2100 dan cari konfirmasi pembalikan arahnya. Sementara kita masuk di 1.2080 untuk area entry-nya. TP1 ada di 1.19500 dan TP2 untuk fokus minggu depan sementara di 1.1850 kurang lebihnya untuk TP2 nya. Cuman kalau nanti hasil FOMC itu hawkish atau bagus, ini bisa di adjust ke 1.1700. Cuman sementara di sini dulu. Untuk yang kedua, stop loss yang kedua itu kita pakai di atasnya di atasnya zona ini ya, zona supply itu di 1.22800 kurang lebihnya di kisaran area tersebut. Kemudian untuk area entry, selama harga tidak ada penutupan di 1.2200 dan ada konfirmasi pembalikan arah, itu cari di zona blok biru ini. Kita ambil di 1.21500 saja, cari sedekat mungkin di area tersebut. Dan untuk TP1 tetap sama di skenario yang pertama, ada di 1.19500 dan TP2 ada di 1.18500. Ini untuk pound sterling USD minggu depan. Jadi sabar, hati-hati untuk minggu ini ya, untuk minggu ini. Oke, selanjutnya untuk Euro USD. Euro USD referensinya masih tetap sama, cari opsi penjualan sell, cuman ini biarkan selesai dulu koreksi ke atasnya di time frame kecil di H4 ke bawah. Cuman kalau D1 ke atas ini masih kategorinya adalah uptrend, cuman kita antisipasi aja nanti minggu depan. Semisal nanti
komentar dari Fed itu bagus, ini ada potensi kurang lebih 1.0550 akan tercapai kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau kita bulatkan, yang akan menjadi target maksimal 1.0550 untuk Euro USD minggu depan. Cuman perhatikan aja untuk resistennya yang paling atas adalah di kisaran area 1.0800. Kemudian untuk resisten yang kedua ada di 1.0750. Kemudian yang terdekat ada di 1.0700. Nah, untuk skenario-nya sebenarnya ada dua. Tunggu di zona zona supply-nya di kisaran area 1.0720 sampai dengan 1.0745, atau kita bulatkan bisa di resisten ini itu di 0750, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau misalkan nanti harga ke atas dan ini ke reject di sini, cari konfirmasi pembalikan arahnya di kisaran area 10700 kurang lebihnya. Kalau mampu break di bawahnya tersebut dan harga koreksi sedikit ke atas dan tidak mampu masuk kembali di zona zona supply-nya ini akan bisa dijadikan referensi untuk penjualan dengan target TP1 ada di 1.0600 itu untuk TP1, dan TP2 ada di kisaran 1.0550 kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini untuk referensi yang pertama. Risikonya untuk stop loss-nya kurang lebih itu sekitar 80 pip untuk risiko yang pertama, dengan targetnya maksimal itu kurang lebih ada di sekitaran 125 sampai dengan 130 pip. Jadi risiko 75, profit kurang lebih sekitar 125 sampai dengan 130 pip untuk yang skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan ada penutupan di atasnya 1.07500, ini yang perlu diperhatikan adalah zona blok biru ini. Kalau misalkan ada reject dan tidak mampu tutup di atasnya 1.0800, cari konfirmasi pembalikan arahnya. Ini kalau dari sini aja, itu di kisaran area tersebut, itu cari konfirmasinya nanti ketika ini harga mampu keluar dari zona blok biru. Itu kalau memang nanti ada sedikit koreksi, ini masih bisa dipakai acuan untuk cari setup penjualan. Itu dengan targetnya itu bebas, untuk TP1 nya ada di 1.06500 bisa, 1.0600 juga bisa bebas. Untuk TP2 nya sementara masih tetap di kisaran area 1.0550 kurang lebihnya. Cuman kalau kita gambar untuk skenario yang pertama itu nanti pastikan dulu, ini abaikan kalau misalkan harga naik. Cuma nanti kita masuk ketika harga mampu tutup di 1.0700 baru nanti cari referensinya. Cuman sementara opsi sell-nya itu di sini dulu. Tapi nanti kalau misalkan harga nggak mampu ke atas, hati-hati. Oke, untuk ini referensi pertama untuk target maksimal ada di sini. Kalau misalkan kita kasih label itu ada di kisaran area untuk stop loss-nya kita bulatkan aja di 1.0770 kurang lebihnya di kisaran area tersebut. Sebenarnya sih juga nanggung, cuman ini hati-hati aja untuk koreksi ke atasnya mendekati level yang blok biru ini. Cuman ini bebas mau pilih yang mana. Kita antisipasi kalau misalkan harga tidak mampu tutup di zona supply yang ada di sini. Ini untuk yang referensi pertama. Area entry 0.6700 sementara di kisaran area tersebut. Kemudian untuk TP1 itu ada di kisaran 1.0600 dan TP2 ada di kisaran area 1.0550. Ini untuk referensi yang kedua. Yang pertama. Kemudian untuk referensi yang kedua itu pastikan harga kalau misalkan nanti masuk ke zona blok biru ini
Di kisaran 1.0800 ini perhatikan, kalau misalkan nggak mampu break ke atas ataupun tidak mampu tutup di atasnya 1.0800, cari konfirmasi pembalikan arah, cari sedekat mungkin di kisaran area kurang lebih ya, itu di kisaran 1.07500 sampai dengan 1.0770 untuk referensi open posisi penjualan, itu dengan targetnya bisa maksimal. Oke, kalau misalkan kita kasih label untuk stop lossnya itu kita pakai dulu sementara di 1.8700. Untuk area entry-nya cari sendiri di zona blok biru. Kalau kita ambil tengah-tengahnya itu ada di 1.07800 dan batas maksimal adalah 1.0750, kurang lebihnya di area tersebut untuk cari setup posisi penjualan. Cuman kalau mampu tutup di atasnya 1.0800, abaikan dulu, jangan diambil kalau tidak ada konfirmasi pembalikan arah ke bawah. Kemudian TP1 0.60, TP1, TP2 ada di 1.0550. Ini kalau misalkan digambar seperti ini. Ini TP1 bisa di 1.0550 juga bisa sebenarnya. Jadi bebas pilih yang mana. Cuman untuk resikonya, ingat untuk yang skenario yang kedua ini, risiko itu ke atas itu kurang lebih sekitaran 100 sampai dengan 110 pip kurang lebihnya. Untuk targetnya sendiri maksimal itu sekitar 200-an, kurang lebih 200 sampai dengan 230 pip kurang lebih kisaran tersebut. Jadi pikirkan sendiri. Oke. Terakhir Audi USD. Audi USD ini kemarin TP1 sudah selesai, kemudian TP1 nggak tercapai, kita hapus dulu aja. Yang perlu diperhatikan adalah untuk support resistennya, kita mulai dulu dari supportnya. Sebenarnya yang terbawah adalah di 0.6700, cuman kita nggak expect dulu ke sana. Kita lebih fokus di kisaran ini, area 0.6730, kurang lebih di kisaran area tersebut. 0.6730. Nah, kita fokusnya di sini dulu. Kemudian support yang kedua ada di 0.6800. Kemudian yang masih nempel ini masih belum jelas akankah menjadi support atau resisten, masih belum jelas, cuman perlu dipantau. Ada di 0.68700, kurang lebih di kisaran area tersebut. Dan untuk resistennya itu ada di kisaran 0.69200 sampai dengan 69500, kurang lebih untuk resisten yang pertama di zona blok biru ini. Kemudian resisten yang kedua yang akan menjadi fokus adalah 0.7000, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kita untuk 0.7050 kita nggak expect dulu ke sana. Oke. Referensinya masih tetap penjualan, cuman sabar dulu, pastikan aja nanti ini harganya ke atas dulu dan cari konfirmasinya di kisaran area blok biru ini. Kalau memang itu terjadi, cari konfirmasi pembalikan arah untuk targetin 0.6800 dan TP2 ada di 0.67300. Kalaupun misalkan digambar kurang lebih ya, itu cari sendiri nanti konfirmasi pembalikan arah di maksimal selama harga tidak mampu tutup di 0.6950 kurang lebihnya. Cuman untuk stop lossnya itu masih tetap di atasnya 0.7000 kurang lebih. Dan untuk targetnya bisa dimaksimalkan di sini. Oke, kalau misalkan kita kasih label untuk minggu depan ini, stop loss ada di 0.7020. Sementara kita masuk ke situ dulu. Nanti sambil kita lihat reaksi market Senin dan Selasa. Area entry cari di 0.69200 sampai dengan 69500, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kalau harga mampu tutup di 0.69500, hati-hati, jangan dipakai dulu. Pastikan nanti ada konfirmasi pembalikan arahnya dan mampu tutup di 0.6950, dan itu nanti pikirkan sendiri akankah ikut posisi penjualan atau tidak. Cuman selama harga tidak misalkan ke atas dan
mampu tutup di atasnya 0.69500, abaikan dulu, jangan diambil. Oke. Untuk TP1 ada di 0.6800 kurang lebihnya, TP2 ada di 0.67300. Ini kalau misalkan diukur risk to rewardnya itu risiko kurang lebih sekitar 95 sampai dengan 100 pip kurang lebihnya, dan untuk targetnya itu kurang lebih ada di sekitaran 175 sampai dengan 195 pip, hampir 200 pip. Jadi pikirkan sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk referensi minggu depan. Ingat, segala risiko keputusan ada di teman-teman sendiri. Jangan jadikan video ini sebagai sinyal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.